Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Damayanti dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas M94, kelompok 2. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai salah satu tugas ujian akhir dari mata kuliah pengembangan kurikulum, dosen pengampu Dr. Haryanto Rahman, MPD. Adapun teman kelompok saya yaitu yang pertama Nurjani Sari Ismail, yang kedua saya sendiri Suci Damayanti, yang ketiga Maratus Saleha. Baik, untuk yang pertama, pada bagian RPP kita perlu menuliskan judul RPP-nya, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau disingkat dengan RPP yang dilakukan secara tatap muka ataupun daring. Selanjutnya, setelah itu kita menuliskan identitas sekolah, yang dimana identitas sekolah ini kami mengajar pada SDN 2 Borong, yang nantinya teman-teman akan sesuaikan pula pada tempat teman-teman mengajar, serta kelas, begitupun juga dengan kelasnya. Kami mengambil kelas 4 dengan semester 1 dengan tema 4, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Adapun alokasi waktu yang dapat disesuaikan dengan jumlah mata pelajaran. Jadi, jika mata pelajarannya ada 3 dalam sehari, maka alokasi waktunya dapat dikalikan 3 kali 35 menit, ataupun jika hanya 2, dapat diulang jadi 2 kali 35 menit. Baik, pada selanjutnya pada bagian A, yang memuat kompetensi inti atau KI. Yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Baik, pada bagian kedua, yaitu B, memuat tentang kompetensi dasar atau KD, dan indikator pencapaian kompetensi atau yang disingkat dengan IPK. Baik, adapun kompetensi dasar yang diambil dari silabus. Silabus ini bersifat dari pusat sehingga tidak dapat diubah ataupun dikembangkan oleh guru. Sedangkan dalam indikator pencapaian kompetensi diberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkannya sesuai yang ada di sekolah atau di lingkungannya masing-masing. Baik, adapun pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari tes tulis, yang dimana memuat tentang aspek kognitif yang pertama. Jadi teman-teman, dalam C1 ataupun yang terdapat di indikator dan IPK, kompetensi dasar ini memuat kognitif C1, C4 itu dapat dilihat dari kata kerja operasional, yang dimana kata kerja operasional itu sudah memuat 3 aspek, yaitu afektif, psikomotorik, dan kognitif. Nah, selanjutnya pada indikator pencapaian dalam Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama 3.11, yaitu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis, yang itu C4. Nah, di mana perlu teman-teman ketahui bahwa
dalam menuliskan indikator pencapaian ataupun dalam mengembangkan indikator pencapaian tidak boleh berada di bawah dari kompetensi dasar. Jika kompetensi dasarnya C1, maka indikator pencapaian kompetensi haruslah minimal sama ataupun di atasnya. Tidak boleh di bawah dari kompetensi dasar. C. Tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini haruslah sesuai atau diambil dari indikator kompetensi pencapaian. Artinya, tujuan pembelajaran dengan indikator pencapaian saling keterkaitan. Adapun tujuan pembelajaran kami ada 10. Yang pertama yaitu setelah membaca, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari tes tulis dengan mandiri C4. Teman-teman perlu mengetahui bahwa dalam menuliskan ataupun merumuskan tujuan pembelajaran haruslah memuat 4 aspek, yaitu A, B, C, D. Apa saja itu A, B, C, D? Yang pertama A, artinya audience. Audience artinya itu siapa. Yang kedua, behavioral, adalah perilaku. Yang ketiga, C, condition, merupakan kondisi. Dan D, degree, adalah kriteria. Adapun yang memuat keempat aspek itu, yang pertama yaitu audience. Audience ini merupakan siswa. Jadi, siswa mampu merupakan audience. Di sini yang berpusat pada audience adalah siswa. Selanjutnya, behavior adalah perilaku. Jadi perilaku yang diharapkan pada siswa yaitu mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari tes tulis. Yang ketiga yaitu kondisi. Kondisi di sini yang terdapat yaitu setelah membaca. Dan yang terakhir, degree ataupun kriteria yang ingin dicapai yaitu di sini dengan mandiri. Jadi dalam satu tujuan pembelajaran haruslah memuat keempat tersebut. Keempat yaitu D, penguatan pendidikan karakter, di mana pada kurikulum 2013 ini ditekankan bukan hanya tentang pengetahuan siswa saja, tetapi melainkan bagaimana sekolah mampu mengembangkan karakter siswanya agar menjadi baik. Yang pertama, karakter yang ingin kami kembangkan yaitu religius. Yang kedua, mandiri. 3, toleransi. 4, gotong royong. 5, bertanggung jawab. Selanjutnya pada bagian kelima, yaitu materi, di mana materi ini memuat 3 mata pelajaran yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Mata pelajarannya, materinya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, IPS, ilmu pengetahuan sosial. Materinya, keragaman sosial, budaya, dan agama di lingkungan siswa. Yang ketiga, IPA, indera pendengaran, sumber bunyi, sifat, dan fungsi bunyi. Selanjutnya pada bagian ke-6, pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Perlu diketahui bahwa dalam menentukan pendekatan, model, metode, perlulah kita sesuaikan dengan lingkungan sekolah masing-masing ataupun disesuaikan dengan karakteristik siswa masing-masing, di mana guru perlulah mengetahui semua karakteristik siswa sehingga pendekatan, model, metode yang guru gunakan akan mampu diserap dengan baik oleh siswa sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai dapat terlaksana dengan baik. Adapun yang pertama yaitu pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan atau pendekatan saintifik yang menggunakan metode ilmiah pada umumnya merupakan serangkaian aktivitas pengumpulan data, mengumpulkan observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, dan kemudian mengkomunikasikannya, di mana saintifik ini diajarkan pada
digunakan pada mata pelajaran IPA yang nantinya akan diberikan tugas percobaan kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu model. Model yang kami gunakan yaitu Problem Basic Learning atau PBL, di mana siswa diberikan sebuah masalah-masalah, sehingga dengan adanya masalah yang diberikan, siswa mampu mengembangkan critical thinking-nya, mampu menggali informasi pengetahuannya sendiri, sehingga apa yang mereka temukan tidak begitu saja mereka lupakan. Artinya, kami menginginkan bahwa dalam proses pembelajaran itu dapat bermakna kepada siswa sehingga dapat diterapkan kepada siswa. Adapun metode yang kami gunakan yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan percobaan. Selanjutnya pada sumber belajar, media atau alat dan bahan. Yang pertama sumber belajar. Sumber belajar yang kami gunakan yaitu buku pedoman guru, tema 1, indahnya kebersamaan, kelas 4, buku tematik, terpadu kurikulum 2013, edisi revisi Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Yang kedua, buku pedoman siswa tema 1, indahnya kebersamaan kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013, edisi revisi Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Yang ketiga yaitu kami mengambil sumber belajar dari lingkungan, di mana lingkungan ini berkaitan pada mata pelajaran IPS, karena siswa haruslah mengamati ataupun mengobservasi tentang keberagaman budaya yang ada di lingkungannya masing-masing. Yang selanjutnya sumber belajarnya yaitu di mana ada sebuah bacaan yang kami ambil dari website ataupun internet tentang pentingnya mengetahui keanekaragaman budaya Indonesia untuk anak sekolah dasar khususnya pada kelas 4. Yang selanjutnya yaitu kami mengambil sumber belajar dari video pembelajaran dari YouTube, di mana video ini sudah dilengkapi dengan penjelasan materi-materi sehingga siswa mampu mengetahui lebih jelas lagi ataupun lebih baik lagi tentang materi yang akan disampaikan pada hari pembelajaran. Yang kedua yaitu media atau alat dan bahan, di mana yang kami ambil sebagai media alat dan bahan dalam pembelajaran yaitu laptop, proyektor, video pembelajaran, LKPD, teks bacaan. Perlu teman-teman ketahui bahwa media, alat, dan bahan yang digunakan perlulah disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing ataupun kondisi lingkungan sekolahnya masing-masing. Karenanya itu, di mana dalam perancangan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran diberikan kepada guru, karena gurulah yang paling tahu tentang kondisi lingkungan sekolahnya masing-masing. Melanjutkan penjelasan dari teman saya Suci, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di dalam kegiatan pendahuluan terdapat beberapa deskripsi kegiatan. 1. Guru menyapa dan memberikan salam, seperti Assalamualaikum anak-anak, atau selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? 2. Guru memberikan motivasi siswa untuk terus bersyukur karena masih diberi kesehatan dan mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, guru melaksanakan presensi atau mengecek kehadiran siswanya. 4. Salah satu siswa memimpin untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang kelima, siswa dan guru melakukan kegiatan pembiasaan membaca bacaan, pentingnya mengetahui tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Pada kegiatan inti terdapat beberapa deskripsi kegiatan, yaitu A.
orientasi siswa terhadap masalah. 1. Siswa membaca bacaan yang berjudul bekerja sama dalam keberagaman. 2. Siswa melakukan tanya jawab terkait isi teks dengan guru. 3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini termasuk metode ceramah. Yang keempat, setelah membaca bacaan, siswa menganalisis keragaman budaya etnis dan agama di lingkungan siswa sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, kami di sini menggunakan model problem basic learning, yang dimana problem basic learning ini itu memperkenalkan siswa terhadap masalah yang terdapat dalam materi atau bacaan yang telah dibaca, yang dimana siswa akan diminta untuk menemukan solusi dari masalah atau kasus tersebut. Yang kelima, siswa menyimak penjelasan guru tentang bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Hal ini termasuk metode ceramah. Yang keenam, siswa menyimak video pembelajaran yang ditayangkan oleh guru tentang sumber bunyi. Video pembelajaran adalah sumber dan media pembelajaran yang kami gunakan. Bagian B, mengorganisasikan peserta didik. 1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk melakukan percobaan. Nah, di sini kami mengambil pendekatan saintifik. Saintifik ini bertujuan untuk meningkatkan cara berpikir siswa agar dimana siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mereka temui dalam pembelajaran. Yang kedua, guru membagikan siswa berpasangan untuk menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada tiap paragraf. Yang ketiga, guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan siswa untuk melakukan percobaan tentang sumber bunyi secara berkelompok. Keempat, guru membagikan LKPD untuk mengerjakan tugas kelompok tersebut. Kelima, setiap anggota kelompok harus terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Bagian C, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. 1. Guru membantu siswa mengumpulkan informasi yang sesuai untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah dan pengumpulan data. 2. Guru menyemangati siswa untuk tidak jenuh dan putus asa dalam pengerjaan tugas kelompok. Bagian D, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 1. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya berupa laporan hasil percobaan sumber bunyi. 2. Setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Bagian E, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 1. Guru membantu siswa melakukan refleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan seperti bertanya mengenai pembelajaran dari fase 1 sampai 4. Apakah sudah dipahami atau ada yang masih kesulitan? 2. Siswa bersama guru melakukan kegiatan ice breaking. Nah, ice breaking di sini adalah mencairkan suasana kelas yang dimana ketika siswa merasa bosan menjadi menyenangkan kembali, seperti guru dapat lakukan dengan memberikan kuis-kuis yang dimana isi kuis tersebut tetap mencakup tentang pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan penutup ada beberapa deskripsi kegiatan. 1. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran, yang dimana biasanya hal ini
guru meminta untuk salah satu dari siswanya untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari itu. Yang kedua, siswa bersama guru melakukan refleksi pembelajaran. Ketiga, siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Keempat, salah seorang siswa memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah guru memberikan salam penutup. Setelah penjelasan singkat dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurjani Saris. Oke, tadi teman-teman saya sudah menjelaskan mulai dari identitas sekolah hingga kepada kegiatan penutup pada RPP kelompok kami buat. Nah, selanjutnya kita menuju ke tahap terakhir yaitu penilaian, di mana di bagian ke-7 ini bagian penilaian yang pertama ada jenis dan teknik penilaian. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa kurikulum 13 itu bukan hanya menilai pada satu aspek penilaian saja, yaitu pengetahuan, tapi seperti yang kita ketahui di kurikulum 13 ini sudah mencakup 3 jenis penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap yang pertama religius, tanggung jawab, mandiri, gotong royong, dan toleransi. Nah, penilaian ini akan ditunjukkan kepada siswa pada kegiatan inti nantinya. Kemudian jenis penilaian pengetahuan ada 2. Yang pertama jenis tes tertulis dan tes praktek. Nah, selanjutnya bentuk yaitu bentuk uraian. Kemudian penilaian keterampilan ada 3 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, di mana siswa dinilai kemampuan menyusun teks tulis gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks tulisan. Nah, sedangkan di bagian pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yaitu kemampuan mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan keberagaman budaya, etnis, dan agama sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan alam, di mana penilaian pengetahuan siswa yang pertama, di mana siswa diukur kemampuan dalam menyajikan laporan percobaan tentang sumber bunyi, dan terakhir kemampuan memaparkan hasil laporan percobaan tentang sumber bunyi. Nah, itu tadi mengenai jenis dan teknik penilaian. Selanjutnya kita melangkah ke instrumen penilaian. Nah, karena ada 3 penilaian, maka ada 3 instrumen penilaian. Yang pertama sikap. Di sini ada 4 aspek penilaian: sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, di sini ada penilaian sikap religius, di mana jika siswa menunjukkan kriteria menjalankan ajaran agama dengan sangat baik, maka termasuk dalam kriteria sangat baik. Begitupun selanjutnya baik, cukup, hingga kurang. Oke, selanjutnya di bagian pengetahuan, muatan pembelajaran bahasa Indonesia, indikator 3.1 dan 3.2, 4.1. Nah, di mana indikator ini kita ambil dari silabus yang telah kita buat dan bersumber dari pusat. Nah, indikator ini juga terdapat di bagian atas, di bagian kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya teknik penilaian. Teknik penilaiannya di sini ada tes tertulis ataupun unjuk kerja. Nah, adapun bentuk instrumennya yaitu lembar observasi. Oke, selanjutnya di ilmu pengetahuan sosial. Indikatornya ada 3.2.1 hingga ke 4.2.1. Nah, adapun teknik penilaiannya yaitu tes tulis dan tes praktek. Nah, jadi di bagian ilmu pengetahuan sosial ini peserta didik akan melakukan unjuk kerja maupun praktik. Nah, adapun bentuk penilaiannya yaitu lembar soal praktik karena akan diadakan praktik dan lembar observasi untuk menilai tes tulisan tersebut.
Nah, dan yang terakhir, ilmu pengetahuan alam, indikator 3.6.1 hingga 4.6.2. Teknik penilaiannya itu sama dengan ilmu pengetahuan sosial, yaitu tes tulis dan tes praktik. Nah, lembar penilaiannya lembar soal praktik atau lembar observasi. Nah, di IPA ini siswa juga akan melakukan praktik. Nah, yang terakhir, keterampilan. Ada bahasa Indonesia, IPS, dan IPA tentunya. Yang pertama, kriteria ada 3 pada bahasa Indonesia, sedangkan IPS ada 2 dan IPA ada 2. Oke, mari kita bahas di bagian kriteria. Jika siswa menampakkan atau menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulisan dengan mandiri, maka kita checklist di bagian ya. Sedangkan jika siswa tidak dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut, maka kita checklist di bagian tidak. Kemudian kita tambahkan keterangan sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan kepada siswa. Nah, begitupun teknik ini sama dilakukan baik di IPS maupun IPA. Nah, yang terakhir, pembelajaran remedial dan pengayaan pembelajaran. Nah, remedial ini dilakukan untuk mengulangi kembali belajar siswa-siswi di sekolah. Nah, adapun bentuk remedialnya itu bimbingan perorangan. Pengayaannya yaitu di mana siswa dituntut untuk mengerjakan soal-soal LKPD yang telah dijelaskan oleh Saudari Mar'atus Salehah. Kemudian terakhir yaitu siswa diharapkan mampu merangkum materi-materi pembelajaran yang telah diajarkan pada hari tersebut. Dan terakhir mengetahui kepala sekolah dan guru kelas. Nah, ini opsional, di mana ini diisi jika tempat teman-teman bertugas nantinya. Itulah tadi tutorial atau cara pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelompok kami buat. Semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.